Baik, selamat siang Mbak Novi, masih ingat dengan saya? Terus Eh, Suster Roro ya. iya betul, saya perawat Roro. Mbak, sesuai janji kita yang kemarin, kita akan berbincang-bincang ya. Bagaimana perasaan Mbak hari ini? Saya masih suka dengar suara itu, tapi saya udah lakuin cara menghardik yang diajarin kemarin, Sus. Apakah suara-suaranya masih sering muncul? Muncul, Sus. Apakah dengan menghardik suara-suara yang Mbak dengar agak berkurang? Berkurang sih, cuma kalau lagi saya sendiri tetap aja muncul. Baik Mbak, sekarang coba dipraktikkan kembali bagaimana cara melakukan menghardik. Tutup telinga, tutup mata. Pergi, saya tidak mau kamu suara palsu. Baik, bagus sekali ya Mbak. Apakah kegiatannya sudah Mbak masukkan ke dalam jadwal harian? Sudah, Sus. Sekarang Mbak bisa melakukannya dengan cara mandiri ya. Baik, sesuai janji kita kemarin, kita akan berlatih cara untuk mengontrol halusinasi dengan cara program pengobatan secara optimal, yaitu minum obat atau atur obat. Kita akan berbincang-bincang selama 10-15 menit ya Mbak, dan untuk tempatnya di sini saja ya. Supaya Mbak dapat mengendalikan suara-suara yang sering Mbak dengar dengan cara program pengobatan secara optimal. Apakah Mbak bersedia? Baik Mbak, sebelumnya Mbak sudah dapat obat dari perawat? Sudah, Sus. Kalau begitu Mbak perlu meminum obat itu secara teratur ya, agar pikiran Mbak lebih tenang dan juga tidurnya lebih nyenyak. Obatnya ada 3 macam ya, warna orange itu namanya chlorpromazin. Gunanya itu supaya tenang dan rasa marah serta mondar-mandir berkurang. Lalu yang warna putih ini namanya triethylpenidil. Obat ini tuh berguna supaya rileks dan tidak kaku. Dan kalau yang merah jambu ini namanya haloperidol. Gunanya itu untuk menghilangkan suara-suara yang Mbak dengar. Semua obat ini harus Mbak minum 3 kali sehari, yaitu di jam 7 pagi, jam 1 siang, dan juga jam 7 malam. Jika nanti mulut Mbak terasa kering, itu untuk membantu mengatasinya itu Mbak bisa menghisap es batu yang diminta pada perawat. Bila Mbak merasa mata berkunang-kunang, Mbak bisa sebaiknya untuk beristirahat dan jangan beraktivitas dulu. Serta jangan menghentikan minum obat sebelum berkonsultasi pada dokter ya Mbak. Baik Mbak Novi, kita lanjutkan ya. Jadi sebelum Mbak meminum obat yang tadi itu, Mbak lihat dulu label yang menempel pada bungkus obatnya, apakah benar nama yang tertulis di situ nama Mbak. Selain itu, Mbak juga perlu memperhatikan jenis obatnya, lalu berapa dosis yang akan diminum, terus juga jam berapa obatnya harus diminum, dan juga cara minum obatnya. Mbak harus minum obat secara teratur dan tidak menghentikannya tanpa instruksi dari dokter. Baik, sekarang mari kita memasukkan waktu minum obat ke dalam jadwal harian ya Mbak. Nah, cara mengisi jadwalnya adalah jika Mbak minum obatnya sendiri tanpa diingatkan perawat atau teman, itu diisinya M yang artinya mandiri. Nah, lalu jika meminum obatnya diingatkan perawat atau teman, maka diisinya B, yaitu dibantu. Jika Mbak tidak minum obat, maka diisinya T, yaitu tidak melakukannya. Apakah Mbak mengerti? Baik, kalau begitu bisa Mbak coba ulangi cara mengisi jadwal kegiatannya serta bagaimana cara minum obat. Mengisi jadwal kegiatan, jika saya melakukannya mandiri maka diisi M. Jika saya dibantu oleh perawat atau teman maka diisi B, dan jika saya sudah minum obat maka diisi T. Lalu untuk cara minum obatnya, periksa kembali nama, jenis obat, dosis, waktu, sama rute. Baik, bagus sekali ya Mbak Novi sudah mengerti. Kalau begitu bagaimana perasaan Mbak Novi setelah kita berbincang-bincang tentang cara minum obat? Saya mengerti, Sus. Nanti saya minum obat kalau saya dengar suara-suara tersebut. Baik, sebelumnya sudah berapa cara yang kita latih untuk mengobrol suara-suara yang Mbak dengar ini? Bisa disebutkan Mbak Novi? 2, Sus. Yang pertama dengan cara menghardik, lalu dengan cara patuh minum obat. Wah, benar sekali ya Mbak Novi. Baik, jadwal minum obatnya sudah kita buat ya Mbak, yaitu di jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam. Pada jadwal kegiatan Mbak ini, sekarang kita masukkan ke dalam jadwal harian minum obat ya, yang telah kita buat tadi. Dan jangan lupa untuk dilakukan semua itu dengan teratur ya Mbak.
Baik Mbak, selesai sudah sesi pertemuan kita pada hari ini. Bagaimana kalau besok kita bertemu lagi di sini untuk melihat manfaat dan mengevaluasi dari minum obat dan juga berlatih cara untuk mengontrol halusinasi yang ketiga, yaitu bercakap-cakap dengan orang lain. Apakah Mbak Novi bersedia? Bersedia, Sus. Karena besok saya dinas siang dari pukul 2 hingga jam 9 malam, jadi kita latihan sore saja ya Mbak. Kira-kira Mbak Novi bisanya di jam berapa? Jam 4. Baik, kalau begitu besok kita akan bertemu lagi di sini ya jam 4 sore. Saya permisi dulu ya Mbak Novi, selamat siang.